Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Februari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna dari nama Allah Al-Mannan. Apa terjemahannya? Yang Maha mengaruniai. Kali ini kita akan menyelesaikan insyaallah pembahasan tentang nama ini. Kita akan mengupas apa buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah Al-Mannan. Yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 47. Min athari al-iman. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Abdul Aziz Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Nasir Al-Julayil hafizahullah, min athari al-iman bihadha al-ism al-karim. Awalan, mahabbatullahi azza wa jalla wa hamduhu wa thana'u alayhi ala minanihi al-azimati allati la tu'addu wa la tuhsa, wa a'zamuha minnatul hidayati lil iman. Buah yang pertama adalah semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah yang pertama ketika kita mengimani nama Allah Al-Mannan. Kata penulis, awalan, buah yang pertama, mahabbatullahi azza wa jalla, cinta kepada Allah, wa hamduhu wassana'u alaih, dan memuji Allah serta menyanjungnya, ala minanihil azimah, atas karunia-karunia Allah yang agung, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa dihitung, wa a'zamuha, dan karunia yang terbesar itu adalah al-hidayatu lil iman, mendapatkan hidayah untuk menjadi orang yang beriman. Kenapa ketika kita meyakini nama Allah Al-Mannan, yang maha yang maha mengaruniakan, ketika kita mengimani nama Allah Al-Mannan yang maha mengaruniakan, akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, karena kita bisa menyadari betapa banyak
karunia yang Allah berikan kepada kita. Pernah ada seseorang yang tekun sekali beribadah kepada Allah. Berpuluh-puluh tahun dia tekun beribadah kepada Allah. Siang puasa, malam tahajud, yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajib-wajib. Berpuluh-puluh tahun dia beribadah kepada Allah. Setelah sekian puluh tahun tekun beribadah kepada Allah, suatu hari dia kecedit. Apa? Kecedit. Apa sih bahasa Indonesia nih? Keseleo, terkilir, ya kira-kira begitu. Salah satu sendinya terkilir dan dia merasa sangat sakit sekali, padahal cuma satu sendi. Di tubuh kita ada berapa sendi? 360 kalau tidak salah. Ada 360 sendi dalam tubuh kita. Satu sendi kecedit, terkilir. Dan dia kesakitan, berhari-hari kesakitan. Sampai akhirnya saking dia nggak tahan dengan sakit sendi yang dia alami itu, maka dia pun berkata, "Ya Allah, aku kan sudah beribadah puluhan tahun. Aku kan sudah tekun sholat tahajud. Kemudian juga sudah sering rajin puasa. Berpuluh-puluh tahun, kenapa engkau uji aku dengan satu ujian yang sangat berat ini?" Kenapa ujiannya? Kecedit. Ya. Maka kemudian dijawab. Ya, ada suara yang menjawab keluhan orang tadi. "Ketahuilah wahai fulan, ibadahmu selama sekian puluh tahun ini belum cukup untuk mensyukuri nikmat satu sendi yang aku berikan kepadamu." Padahal wonten pinten sendi? 360 sendi. Sehatnya satu sendimu selama puluhan tahun ini, kalau dibayar dengan ibadahmu siang dan malam selama puluhan tahun, itu ndak nutut. Itu padahal baru nikmat apa? Sendi. Apakah nikmat Allah cuma sendi? Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika suatu saat nikmat itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang usianya sudah 50 tahun ke atas, mulai ada pantangan-pantangan. Apa pantangannya? Jeroan. Apalagi? Gula. Apalagi? Hah? Kira pada pantangan apa? Ya. Asam urat, jangan makan ini, jangan makan itu. Apa-apa serba pahit. Teh, kudu teh pahit. Kopi, kudu kopi pahit. Makan manis dikit, gulanya langsung naik. Jangan banyak ngeluh. Panjenengan sudah puas makan gula 50 tahun. Itu kalau misalnya jenengan saben ngopi, saben ngeteh
berapa sendok gula dikumpulaken gue yen wis pirang kintal gue. Kita sudah menikmati lama kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kemudian Allah takdirkan dikurangi sebagiannya, jangan melunturkan cinta kita kepada Allah. Karena sungguh karunia yang Allah berikan kepada kita yang masih kita rasakan ini lebih banyak dibandingkan karunia yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke lah, fungsi pankreas kita sudah mulai berkurang. Oke, ada sebagian orang setiap pagi harus suntik insulin. Bukan hanya pagi, bahkan ada yang 3 kali sehari seperti mau makan. Setiap makan mesti suntik. Oke lah, pankreasnya sudah mulai tidak berfungsi. Tapi kan Anda masih punya paru-paru yang berfungsi. Anda masih punya jantung. Anda masih punya usus besar. Anda masih punya mata. Anda masih punya telinga. Anda masih punya lisan. Anda masih punya otak yang bisa digunakan untuk berpikir. Apakah gara-gara satu organ tubuh yang dikurangi fungsinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kita jadi enggak cinta lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini padahal kita baru ngomongin karunia yang sifatnya duniawi. Makanya di sini dikatakan apa? Wa a'zamu, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan pankreas, bukan paru-paru, bukan jantung, bukan usus besar, bukan mata, bukan telinga, bukan pula rumah, bukan pula kendaraan. Apa kata penulis di sini? Wa a'zamuha minnatan al-hidayatu lil iman. Karunia yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah mendapatkan hidayah untuk menjadi orang yang beriman. Itu nikmat yang terbesar. Miliaran manusia hidup di muka bumi ini. Mulai dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir nanti menjelang hari kiamat. Bukan miliaran, triliunan mungkin. Triliunan manusia yang ada di muka bumi ini. Dari sekian banyak manusia yang hidup itu, kok Allah tunjuk kita untuk beragama Islam. Dari orang yang beragama Islam ini, kemudian Allah tunjuk kita mengenal sunnah Nabi SAW. Dari sekian banyak yang mengenal sunnah Nabi SAW, Allah tunjuk kita, Allah pilih kita mau terus rajin ngaji. Berapa hidayah itu berarti? Berlipat-lipat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Menjadi muslim saja itu sudah karunia. Gak cukup Allah berikan kepada kita sekedar menjadi muslim. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenal sunnah Nabi SAW. Itu karunia lagi. Gak cukup hanya sekedar kita mengenal sunnah Nabi SAW. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita digugah untuk rajin mempelajari sunnah Nabi SAW. Gak cukup hanya itu. Kemudian Allah gugah hati kita sehingga kita mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ini karunia hidayah yang mahal, lebih mahal daripada dunia seisinya. Untuk menggambarkan itu hadis Nabi SAW, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jenengan bisa tergugah hatinya untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Pinten rakaat? 2 rakaat. Lebih mahal dari dunia seisinya. Jenengan dibangunkan sama Allah. Sebelum subuh dibangunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bangunkan?
Allah atau bojone? Allah. Buktinya ketika kita bangun tidur bacanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami. Jadi udah bojone, udah jambeker, udah anaknya yang membangunkan siapa? Allah. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi. Setelah itu kemudian digugah hati kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid nggak langsung duduk, sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh yang kita jalankan paling nggak nyampe 5 menit atau kira-kira 5 menit itu. Itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Qobliyah subuh niku sunnah napa wajib? Sunnah. Yang sunnah saja itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana? Yang wajib. Salat subuh yang kita jalankan, kalau seandainya qobliyah subuhnya saja lebih mahal daripada dunia seisinya, bagaimana salat subuhnya? Yang 2 rakaat. Bagaimana barusan salat yang kita kerjakan? Pinten rakaat? Kelalen mau nembe sholat apa mau? Sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Yang 2 rakaat sunnah saja lebih mahal daripada dunia seisinya. Bagaimana yang 3 rakaat sholat wajib? Karunia yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Jangan kurang nopo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ya sepi. Apa orang sing tuku ya anak. Wirasi, ya ukur 50.000 ukur. Ya. Kita ini loh masih bisa datang ke masjid seperti ini. Itu nikmat yang jauh lebih besar dibandingkan uang yang kita dapatkan hari ini. Ini adalah buah yang pertama. Semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya. ثانيا الشعور بالتضامن وهدم النفس والاعتراف بضعفها ونقصها وأن العبد الضعيف لو وكل إلى نفسه طرفة عين لهلك وخاب وخسر ولكن توفيق الله عز وجل للعبد ومنته عليه هو الذي أقامه وحفظه ويسر له أموره. Yang kedua, mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Mengakui kelemahan diri di hadapan Allah. Ini perasaan ini penting untuk kita tumbuhkan. Apa hubungannya antara merasa diri lemah di hadapan Allah dengan mengimani nama Allah Al-Mannan? Al-Mannan tadi kan terjemahannya yang maha mengaruniakan. Berarti apapun yang kita miliki itu semuanya adalah karunia dari Allah. Jadi kenapa kita merasa sok? Wong semuanya dikasih sama Allah kok. Panjenengan bisa sampai S1, S2, S3, profesor. Itu semua apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa punya rumah, itu semua karunia dari Allah. Jenengan punya istri, punya anak, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa punya perusahaan begitu besar, jenengan punya mobil yang banyak, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita. Apalagi yang terkait dengan hidayah. Hampir rata-rata yang hadir di sini beragama Islam karena apa? Karena ramane karo biyunge Islam.
Betul? Hampir rata-rata yang di sini seperti itu. Artinya apa? Artinya kita itu beragama Islam tanpa mencari, tanpa berusaha. Cuma karena Allah Subhanahu wa ta'ala berbelas kasihan kepada kita, kita dilahirkan di keluarga muslim. Mungkin atau tidak, Allah menakdirkan kita terlahir di keluarga non muslim. Mungkin? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ternyata Allah takdirkan kita terlahir dari ayah yang beragama Islam, ibu yang beragama Islam, sehingga kita pun juga kemudian otomatis beragama Islam. Itu karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita mencari hidayah. Kita nggak seperti Salman Al-Farisi yang terlahir di dalam keluarga apa Salman? Majusi, penyembah penyembah api. Perjuangan Salman untuk sampai menemukan ajaran Islam itu dahsyat luar biasa. Sampai berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Sampai dijual, diculik, dijadikan budak. Berpindah dari satu tuan ke tuan yang lainnya. Menempuh perjalanan dari Persia. Pun di Persia, Iran, ya kalau sekarang apa? Iran, ya. Afghanistan, daerah-daerah sana. Melakukan perjalanan dari Persia, berpindah ke Roma, berpindah kemana lagi, sampai akhirnya tiba di kota Nabi SAW. Menemukan ajaran Islam. Perjuangannya sedemikian rupa. Wajar seandainya Allah berikan hidayah kepada Salman. Lah, kulo kalian jenengan cuma berangkat dari mana? Jenengan mana dari mana? Ana sing sekang kelapa sawit, sekang pundi? Babakan, sing paling perak ya sekang Kedung Wuluh, ya. Cuma jalan nunduk sampai. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kehebatan kita. Ya. Sehingga ketika kita merenungi ini, akan terkikis penyakit sombong dari hati kita. Gak usah merasa hebat, sudah lama ngaji, itu gak usah merasa hebat. Karena sesungguhnya yang menggerakkan hati kita mau ngaji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa Allah menggerakkan hati kita, tidak mungkin kita bisa sampai ke sini. Yang lebih cerdas dibandingkan kita banyak atau sedikit? Banyak. Teng mriki wonten profesor. Profesor angkat tangan. Kula mboten lho. Ndak ada kan profesor kan? Jenengan enggak profesor mau ngaji? Ada enggak profesor yang enggak mau ngaji? Sholat bimboten loh. Jangankan ngaji, sholat aja ada profesor yang nggak mau sholat. Makanya pernah saya sampaikan, bocah TK lebih pintar daripada profesor. Ada anak TK lebih pintar dari profesor. Kenapa? Karena anak TK itu tahu jalan ke masjid, profesornya nggak tahu jalan ke masjid. Pintar siapa? Bocah TK. Anak TK aja tahu jalan ke masjid. Sebagian ya, sebagian anak TK, bukan semua anak TK. Ya. Ada anak TK lebih pintar daripada profesor. Kenapa? Anak TK itu tahu jalan ke masjid. Profesor yang sudah sampai rambutnya berkurang habis di kepalanya, yang katanya itu pertanda kecerdasan. Jadi jangan seneng ya, sing budak-budak ya. Ya. Dia nggak tahu jalan ke masjid. Allahu Akbar. Karunia yang Allah berikan kepada kita.
Kecerdasan kita tidak secerdas profesor. Kita tergugah mau ngaji, menghadiri pengajian ini, mempelajari Islam dengan lebih baik lagi. Kita juga enggak terlalu keturunan ningrat. Kita juga bukan keturunan ulama besar. Ada di antara kita yang orang tuanya biasa-biasa saja, bukan ulama besar. Juga mungkin ada, dan banyak, mungkin hampir semua rata-rata kita juga bukan keturunan berdarah biru, bukan keluarga Nabi SAW. Ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala murni karena karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Sehingga ketika kita merenungi nama Allah Al-Mannan yang Maha mengaruniakan, buah yang kedua adalah mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi dan sore kita dianjurkan untuk membaca zikir yang berbunyi ya Hayyu ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits. Terus aslih li sya'ni kullah. Lanjut. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat yang terakhir. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Tarfata ain artinya apa? Bagus. Tarfata ain itu artinya sekejap mata. Sekejap mata. Tapi kedepe ora suwe ya, kowe ngantuk jenenge. Sekejap mata. Apa maksudnya? Wala takilni ila nafsi. Ya Allah, jangan jadikan aku memiliki ketergantungan kepada diriku sendiri. Memiliki ketergantungan kepada kemampuanku, kekayaanku, kecerdasanku, hartaku, ningratku, dan seluruh apa yang aku miliki. Jangan engkau jadikan aku memiliki ketergantungan terhadap apa yang aku miliki tarfata ain. Walaupun hanya sekejap mata. Jangan sekalipun sekejap mata kita menggantungkan diri kepada kekuatan diri kita pribadi. Makanya kalau kita mau ngapa-ngapain, baca apa? Bismillah. Mau naik kendaraan, baca Bismillah. Keluar rumah, baca Bismillah. Mau makan, baca Bismillah. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, aku memohon bantuanmu. Kira-kira seperti itu. Mau makan kan baca Bismillah. Emang kita ini biar bisa makan perlu bantuan Allah? Hah? Sudah ada, nasinya sudah di depan, lauknya sudah di depan, semuanya sudah siap, piringnya sudah siap. Butuh bantuan Allah? Wah, butuh? Temenan? Sudah siap semuanya. Tetap butuh bantuan Allah. Kenapa? Ada nggak orang yang ujuk-ujuk nggak bisa ngangkat tangan? Ada? Berapa orang yang ujuk-ujuk stroke di mana? Di atas kursi, di meja, di depan meja makan. Makanan semuanya sudah siap saji. Tangan sudah ada di situ. Tinggal dia muluk, ya muluk siapa lah? Apa? Mengambil nasi, kemudian dia masukkan ke mulut. Baru ngambil mau dimasukkan sudah kaku. Kemudian mulutnya apa? Miring. Sudah ini pertanda ini. Pertanda ini stroke. Padahal makanan sudah siap. Kita bisa ngangkat tangan kita ke mulut itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala.
Kita bisa berangkat sampai di sini. Itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pakai sepeda bisa nopo? Bisa mengayuh sepedanya, bisa ngontel, itu dengan bantuan Allah. Yang jalan kaki, kakinya bisa dilangkahkan sampai ke sini, itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pakai motor, motornya bisa diapain? Bisa di starter, itu dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyetater gue macam apa? Bismillah. Ya. Ini semua dengan bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita ketika meyakini nama Allah Al-Mannan, yang maha mengaruniakan, buah yang kedua kita akan merasa bahwa diri kita itu lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lanjut, yang ketiga. ثالثا والثمرة السابقة تقود إلى ثمرة أخرى ألا وهي عدم التعلق بالأسباب والركون إليها وأنه لولا منة الله عز وجل وإذنه بنفعها وأثرها لم تجد على فاعلها شيئا فالمان بكل خير هو الله وحده مسبب الأسباب وهذا يثمر صدق التوكل على الله عز وجل. Yang ketiga, buahnya adalah tidak mengandalkan sebab. Tidak mengandalkan sebab. Sebab itu apa sih? Tidak mengandalkan sebab. Sebab niku napa? Sebab itu ya upaya. Apa? Upaya. Contoh, orang sakit pengen sembuh, dia melakukan sebab, melakukan upaya. Apa sebabnya? Berobat. Dia pengen punya anak, maka perlu melakukan sebab. Apa itu? Menikah. Apa maning? Dia nggak punya ilmu agama, pengen paham ilmu agama, maka perlu melakukan sebab. Apa sebabnya? Ngaji, mondok, itu namanya sebab. Kencot, ya. Pengen wareg, napa? Melakukan sebab, namanya makan. Sebab itu perlu dilakukan. Gak punya duit, pengen punya duit, melakukan sebab. Apa sebabnya? Bekerja. Kita ini disuruh melakukan sebab kalau ingin mencapai tujuan, tapi tidak boleh mengandalkan sebab. Mengandalkan sebab itu maksudnya pripun Ustaz? Mengandalkan sebab itu adalah ketika kita meyakini nek wis berobat mesti mari. Itu namanya mengandalkan sebab. Wah, nek wis mang dokter anu nembe neng lawange urung di apa? Urung diperiksa, belum minum obatnya, wis begaru sehat ya. Gak boleh seperti itu. Ya. Berarti boleh nggak berobat? Boleh, tapi tidak mengandalkan obat. Obat itu cuma sebab, cuma upaya yang memang kita disuruh untuk melakukannya. Buktinya obat itu cuma sebab, bukan yang menentukan kesembuhan. Yang menentukan kesembuhan adalah Allah. Buktinya apa? Buktinya ada orang sakit minum obat tidak sembuh. Wonten apa mboten? Banyak. Orang mari tapi malah mati. Ya, jadi sih bedanya kur R karo apa? Karo T, tapi yang penting ini juga beda.
Padahal penyakitnya sama, dokternya sama, obat yang diberikan sama, bahkan mungkin ruangannya juga sama. Ternyata yang satunya sembuh, yang satunya meninggal. Kenapa demikian? Karena yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka ketika kita melakukan sebab, melakukan usaha, jangan menggantungkan diri kepada sebab. Jangan pengen punya anak, nikah. Belum tentu nikah itu mesti punya anak. Ada nggak orang yang sudah menikah belum dikaruniai anak sama Allah? Banyak. Padahal si pria ini sudah berupaya untuk milih sebagaimana nasihat Nabi SAW, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang subur, ya, dan penyayang. Subur itu maksudnya apa? Berpotensi bakal punya anak banyak. Taunya dari mana? Taunya dari keturunannya. Ya. Ketika jenengan ngelamar, ini perempuan ini anak nomor berapa? Nomor 11. Wah, kita kayaknya Masya Allah ya. Ya. Ini bibit apa? Bibit unggul. Ya. Dari situ kita mengetahui dari garis apa? Keturunan, dari keluarganya. Ternyata begitu nikah dengan wanita yang seperti itu, sudah kita upayakan mencari yang bibitnya bibit unggul, ternyata sudah 11 tahun menikah belum dikaruniai anak. Sebaliknya ada orang lain yang sudah mencari anak nomor 11, enggak ada nih anak tunggal. Ya wislah daripada orang anak. Akhirnya nikah dengan anak tunggal itu. Anaknya 11. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya bukan sebab. Yang menentukan berhasil tercapai tidaknya keinginan kita adalah sinten? Allah. Bekerja pun juga demikian. Ketika jenengan sudah membuka usaha, sudah konsultasi ke sana kemari, sudah melakukan survei kecil-kecilan, kira-kira bisnis ini menguntungkan, kok ternyata jenengan gagal, ketahuilah bahwa yang memberi rezeki kita bukan pekerjaan yang kita lakukan, tapi yang mengaruniakan rezeki kita adalah Al-Mannan. Sinten Al-Mannan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga, buahnya jangan apa? Mengandalkan apa? Sebab. Perhatikan ya, yang kita bahas jangan mengandalkan sebab, bukan jangan melakukan sebab. Salah, beda atau sama? Beda. Kalau jangan mengandalkan sebab, artinya sebabnya perlu dilakukan atau tidak? Perlu, tapi jangan diandalkan. Ya. Dan juga jangan dipahami bahwa kita itu asal-asalan, enggak juga. Sebab kerjakan semaksimal mungkin. Kayak tadi misalnya, betul-betul kita akan mencari calon pasangan, betul-betul kita pilih bebet, bebet, sama apa? Bibit, bobot, bebet. Ya. Betul-betul kita pilih. Maksimal kita. Ketika kita akan menanam padi, kita pilih betul-betul benihnya, kemudian pengairannya, kita rawat dan seterusnya. Kita lakukan maksimal. Tapi ternyata seandainya hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, kita katakan qadarallah wa ma syaa fa'al. Kita usaha lagi. Usaha lagi. Terakhir, rabi'an, رابعا البعد عن صفة المنة على الخلق لأن الله سبحانه هو المان الحقيقي على عباده وقد نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن المن بالعطية ورؤية النفس وإيذاء الفقراء بالمن عليهم. Nah,
Yang keempat, buahnya adalah tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan. Kenapa Ustaz tidak mengungkit-ungkit kebaikan? Apa hubungannya sama Al-Mannan? Karena yang mengaruniakan kebaikan itu bukan kita. Sekarang nih, ketika kita mengungkit-ungkit kebaikan, contoh misalnya, kita kasih sedekah nih, kita punya duit, kita sedekahkan kepada seseorang, kepada tetangga kita misalnya. Kita sedekahkan kepada tetangga kita. Gak boleh kita besoknya, loh, masa jadi palu tok roli, loh, wingi mau kotok wai, gak boleh. Masa pinjam palu aja gak boleh. Kemarin kan aku sudah kasih kamu sekian-sekian, itu gak boleh. Kenapa? Karena sejatinya yang memberikan kebaikan itu bukan kita. Yang memberikan kebaikan siapa? Allah. Karena uang sedekah yang kita berikan kepada dia, sumbernya dari siapa? Allah. Duit yang kita miliki dari Allah. Yang menggerakkan hati kita mau mengeluarkan sedekah sinten? Allah. Yang menggerakkan kaki kita jalan ke rumah tetangga kita siapa? Allah. Yang membuat tetangga kita mau menerima sedekah kita sinten? Allah. Lalu terus apa peran kita? Kenapa kita ungkit-ungkit? Al-Mannan yang maha mengaruniakan cuma Allah. Kita cuma sarana saja. Ya. Makanya Allah mengancam di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 264. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian beri. Pahalane batal. Ya. Sehingga apa nasihat ulama kita? Ini jadikan kaidah dalam kehidupan kita. Idza stana'tum sani'atan fansawha. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Ketika kalian berbuat baik kepada orang lain apa? Lupakan. Wa idza usdiyat ilaikum sani'ah fala tansawha. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita, jangan lupakan. Itu kaidahnya seperti itu. Apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, apa? Lupakan. Tapi kalau orang lain berbuat baik kepada kita, jangan lupakan. Ketika kita terbiasa mengamalkan kaidah yang disampaikan oleh ulama ini, maka kita akan bisa ikhlas dalam memberi. Jenengan pernah ngasih seseorang, suatu saat jenengan butuh bantuan dan dia nggak bantu jenengan nggak sakit hati. Karena saya membantu dia bukan karena saya ingin mendapatkan balasan dari dia. Saya membantu dia karena ingin mendapatkan apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan nama Allah. Pembahasan tentang nama Allah Al-Mannan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan nama Allah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.